Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan PPT pangan fungsional dengan anggota saya sendiri Andrianto dengan NIM J1A11861, Apridodi Elviadi Putrasima J1A1190008, Fikri Hardiansah J1A1190055, dan Tanzil Aziz dengan NIM J1A1179096. Penjelasan prebiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme yang menguntungkan. Probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan yang mampu memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal pada manusia dan hewan. Probiotik juga dipercaya dapat mencegah konstipasi, meningkatkan metabolisme mineral terutama kalsium, mengurangi bakteri Helicobacter pylori yang menyebabkan infeksi lambung berkepanjangan. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang apabila diberikan pada host, baik manusia maupun hewan, dalam jumlah cukup akan memberikan manfaat bagi kesehatan. Probiotik yang mencapai saluran pencernaan hingga 105 per mililiter atau gram akan menunjukkan efek fungsional probiotik. Manfaat kesehatan probiotik pada host antara lain menormalisasi mikrobiota saluran pencernaan, meningkatkan respon sel imun, dan memberikan efek metabolik. Komposisi mikrobiota saluran yang ternormalisasi dapat meningkatkan kolonisasi terhadap mikroba patogen. Respon sel imun dapat meningkat dengan meningkatkan sel saluran pencernaan untuk membentuk sitokinin, makrofag, dan antibodi. Efek metabolik probiotik pada saluran pencernaan antara lain menurunkan kadar mutagen atau karsinogen, menurunkan kadar kolesterol darah, dan memperbaiki toleransi terhadap laktosa. Probiotik pada kopi. Kopi merupakan salah satu minuman yang disukai oleh masyarakat Indonesia karena memiliki rasa dan aroma yang luar biasa. Saat ini, olahan minuman kopi sudah banyak bermunculan, namun belum mengutamakan pada aspek kesehatan, sehingga dikembangkanlah minuman kopi probiotik yang merupakan hasil fermentasi dengan menggunakan bakteri yang baik bagi tubuh manusia. Proses fermentasi mampu meningkatkan jumlah asam laktat dan menurunkan pH, sehingga akan menimbulkan cita rasa asam, meningkatkan keamanan pangan, dan memperpanjang masa simpan. Karena bakteri patogen akan membusuk dan terhambat pertumbuhannya. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus acidophilus karena menghasilkan senyawa organik dan hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Bakteri patogen berbahaya karena memiliki kemampuan menginfeksi, menimbulkan penyakit, dan merusak kualitas bahan pangan. Pada suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat formulasi terbaik minuman kopi probiotik dari hasil fermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus acidophilus yang berfungsi sebagai minuman fungsional. Mengetahui konsentrasi dan waktu fermentasi yang optimum untuk pembuatan minuman kopi probiotik yang sesuai dengan standar SNI. Probiotik kakao. Kakao terkandung zat probiotik yang bisa meningkatkan produksi polifenol dalam tubuh,
sehingga dapat berfungsi sebagai zat antiinflamasi yang sangat bagus untuk kesehatan pencernaan, terutama lambung dan usus halus. Probiotik di dalam dark coklat juga bisa memperlancar sistem pencernaan, sehingga akan terbebas dari masalah sembelit yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Tak hanya itu, probiotik juga berguna membunuh bakteri-bakteri jahat penyebab diare. Bakteri probiotik yang telah teridentifikasi dalam biji kakao fermentasi yaitu Lactobacillus plantarum. Bakteri baik seperti Bifidobacterium dan bakteri asam laktis mengonsumsi kandungan coklat. Saat mengonsumsi dark coklat, bakteri tersebut bertumbuh dan memfermentasikan coklat, memproduksi kandungan antiinflamasi. Probiotik pinang. Biji pinang memiliki sifat antibakteri, antiseptik, analgesik, antidiabetik, antiinflamasi, antikarsinogenik. Hasil screening fotokimia menunjukkan biji buah pinang atau Areca catechu mengandung senyawa alkaloid, tanin, quinone, terpenoid, saponin, dan flavonoid yang diketahui memiliki khasiat sebagai antibakteri. Ekstrak etanol biji pinang dalam variasi konsentrasi 10, 20, dan 30% berpengaruh terhadap peningkatan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Lactobacillus casei, Brahmella catarrhalis, dan Streptococcus sp. Bakteri hasil isolat yang lebih baik dihambat pertumbuhan oleh ekstrak etanol biji pinang adalah bakteri Lactobacillus casei dibandingkan dengan bakteri Brahmella catarrhalis dan Streptococcus sp. Probiotik kelapa muda. Air kelapa muda yang digunakan dalam kondisi segar tanpa melalui proses penyimpanan dan dilakukan analisis awal untuk mengetahui nilai pH dan total gula bahan baku. Hasil analisis diperoleh nilai pH sebesar 5,8 dan total gula sebesar 5,3%. Air kelapa muda kemudian dibersihkan dan dipasteurisasi pada suhu 700 Celcius selama kurang lebih 10 menit. Air kelapa muda yang telah dipasteurisasi dimasukkan ke dalam botol kaca steril dengan volume masing-masing 100 ml. Selanjutnya dilakukan penambahan sukrosa dengan perbandingan 0%, 5%, 10%, dan 15%, dan susu skim sebanyak 0%, 3%, sambil dihomogenkan dan didinginkan sampai suhu 31 sampai 35 derajat Celcius. Diinokulasikan ke dalam air kelapa muda pasteurisasi sebanyak 2%. Starter yang berisi kultur Lactobacillus casei kemudian diinkubasi suhu 337 derajat Celcius dengan lama fermentasi 48 jam. Rancang percobaan. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini tersusun dari dua faktor, yaitu konsentrasi sukrosa yang terdiri dari 4 level dan susu skim yang terdiri dari 2 level dengan 3 kali pengulangan. Prosedur analisis. Pengujian minuman probiotik air kelapa muda dilakukan uji fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Hasil analisis mikrobiologi yaitu analisis total bakteri asam latas. Analisis kimia meliputi analisis total gula, total asam, dan pH.
Analisis fisik yaitu analisis total padatan terlarut atau TPT. Analisis kesukaan produk menggunakan metode hedonik, scaling, scoring, dan analisis perlakuan terbaik menggunakan metode Zeleny. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.